meraih mimpi. Klik. Ada satu ayat, mari kita baca sama-sama, diambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 bagian A. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Haleluya. Artinya bahwa Tuhan selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kerugian maupun kesakitan. Dia memberikan mimpi yang besar di dalam kehidupan setiap kita untuk kita gapai. Dari mana saya tahu? Bahkan dari sejak kita masih kecil. Kalau Anda pernah punya bayi, dari kecil pun mereka sudah punya keinginan. Mereka punya satu cita-cita yang kepingin mereka capai. Itu dari mana asalnya? Kita sebagai orang tua tidak perlu mengajarkan anak-anak untuk punya mimpi, untuk punya cita-cita. Tapi sudah ditanamkan dari sananya. Ini sebuah benih ilahi bahwa setiap kita diberikan mimpi yang besar, yang melebihi kapasitas kita, melebihi kelemahan kita, melebihi kondisi kita saat ini, yang Tuhan mau capai bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bagi Anda yang merasa sudah menggapai mimpinya, mungkin Anda merasa, oh firman ini tidak relevan buat saya karena aku sudah menghidupi mimpiku. Tidak masalah. Langkah-langkah yang saya mau sampaikan Anda pasti sudah melewatinya. Dan kita akan lihat bersama-sama nanti apa saja langkah-langkah atau fase-fase yang harus kita lewati untuk meraih mimpi itu. Barangkali Anda pun bisa belajar. Kalau saya bisa memutar balik waktu, saya akan melakukan bagian ini lebih baik lagi. Atau mungkin aku bisa mengajarkan kepada generasi berikutnya bagaimana bisa lebih baik dari apa yang saya capai. Dan tentu sekalipun Anda sudah merasa mimpinya tercapai, ada mimpi-mimpi yang lain yang masih perlu dicapai. Dari mana saya tahu mimpi Anda belum tercapai semuanya? Karena Anda masih hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Anda menjalani satu kehidupan untuk melihat perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah Anda lihat. Dan bagi Anda yang merasa mimpinya belum tercapai, inilah fase atau tahapan yang akan Anda lewati. Bahkan mungkin Anda sedang ada di dalam salah satu fase berikut ini untuk melihat penggenapan mimpi itu. Karena itu secara cepat mari kita belajar klik 5 langkah meraih mimpi. Dan kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa bernama Yusuf, yang kisah kehidupannya ditulis di dalam Kejadian pasal yang ke-37 dan sampai dengan 50. Klik yang pertama atau fase yang pertama di dalam proses kita meraih mimpi adalah preparation. Persiapan. Klik. Yusuf mendapat mimpi atau visi tentang apa yang hendak Tuhan lakukan melalui kehidupannya. Sebelum mimpi itu digenapi, Yusuf harus dipersiapkan. Demikian juga Anda dan saya, sebelum kita menggapai mimpi yang Tuhan berikan, Tuhan akan mempersiapkan Anda dan saya. Kejadian 37 ayat 5 dan 9 dikatakan di sana, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Yusuf ini terkenal sebagai tokoh Alkitab yang tidak punya kesalahan. Dan kalaupun dia punya kesalahan, ini mungkin salah satu kesalahannya, yaitu dia menceritakan mimpinya terlalu cepat.
Di dalam kehidupan ini, kita harus belajar satu hal. Hanya karena kita punya mimpi, tidak perlu harus diceritakan ke semua orang. Tidak perlu Anda menyombongkan diri dengan mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Ada hal-hal tertentu yang Anda harus simpan sendiri sampai Anda mengalami penggenapannya. Barulah boleh Anda sharing, Anda berbagi kisah kehidupan itu dengan orang lain. Kenapa? Karena tidak semua orang senang dengan kita. Tidak semua orang akan mendukung mimpi kita. Bahkan kemungkinannya orang akan meremehkan mimpi kita. Atau bisa juga malah menggagalkan kita di dalam menggapai mimpi itu. Kalau dia ternyata orang yang jahat. Malah kalau Anda ketemu dengan orang yang licik, mimpi Anda akan dicontek sama orang itu. Apalagi kalau mimpi itu berkaitan dengan business opportunity, kesempatan untuk berbisnis, ide apa yang aku bisa bisniskan. Anda sharing kepada orang yang salah, maka bisa jadi Anda keduluan dan akhirnya Anda mengalami kerugian. Itu ideku, sorry ya, terlambat, aku yang duluan. Karena Anda bertemu dengan orang yang licik. Jadi ada kalanya kita harus menyimpan mimpi dari Tuhan itu di dalam diri kita sendiri. Tidak perlu sharing ke semua orang. Kalaupun Anda mau sharing, pastikan orang-orang yang Anda bagikan mimpi Anda adalah orang-orang yang peduli dengan Anda, orang-orang yang tulus mau mendukung Anda, orang-orang yang suportif. Sekalipun dia memberikan kritik, dia akan memberikan kritik yang membangun. Haleluya! Karena memang tidak baik juga kalau Anda diam-diam saja. Karena sebagian besar mimpi dari Tuhan, kalau tidak semua, bagaimana mencapai mimpi dari Tuhan? Seringkali kita perlu kolaborasi dengan orang lain. Kita perlu pertolongan orang lain. Kita tidak bisa mencapai mimpi yang besar itu sendirian. Kita butuh support system. Karena itu bergaullah yang benar. Milikilah pergaulan yang baik di tengah orang-orang yang mendukung Anda. Kalaupun dia orang yang keras, tapi dia keras untuk melindungi Anda. Hanya karena orang suka mengkritik Anda bukan berarti dia tidak mendukung Anda. Seringkali kritikannya untuk melindungi Anda dari kejatuhan, dari kesalahan di dalam membuat keputusan. Haleluya! Pertama-tama, mari kita belajar bagaimana kita mengerti dan memahami soal mimpi atau visi. Klik. Yang pertama, Tuhan berfirman kepada kita melalui firman, melalui mimpi, dan melalui audible voice. Suara yang bisa kita dengar. Tuhan tidak terbatas di dalam caranya untuk memberitahukan mimpinya kepada kita. Ada kerinduan yang mendalam. Ada ekspektasi Anda sudah mencapai suatu titik yang menurut Anda itu pencapaian yang baik. Tapi rasa tidak puas itu muncul. Tidak puas bukan karena Anda egois, bukan karena Anda serakah. Tapi Anda tahu bahwa Tuhan mau memberikan yang lebih lagi. Dan hanya Anda yang tahu. Ini tidak bisa dirumuskan, Anda harus mengalaminya. Tapi yang pasti Tuhan memberikan mimpi sebelum Dia memberikan pencapaian terhadap mimpi itu. Yang kedua, visi atau mimpi dari Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Mimpi apapun yang Anda yakini berasal dari Tuhan akan selaras dan tidak akan bertentangan dengan ajaran maupun prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Alkitab. Seberapapun terlihat bijak, terlihat hebat, terlihat smart mimpi itu, tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan.
Kalau hari ini Anda tiba-tiba mendapatkan visi dari Tuhan, dalam tanda kutip, disuruh buka rumah bordil, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Anda disuruh memulai bisnis minuman keras, sudah pasti itu bukan dari Tuhan. Pasti. Kenapa saya tahu? Bukan sok tahu, tapi visi dan mimpi dari Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan ajaran maupun prinsip Alkitabiah. Haleluya. Gampang atau gampang? Gampang mendeteksinya, saudara. Berikutnya, klik. Bagaimana kita mengerti dan memahami visi atau mimpi dari Tuhan? Kita melihat kebutuhan di sekitar kita dan ada dorongan untuk memenuhinya. Jadi mimpi atau visi dari Tuhan bisa berasal dari kita survei. Oh, ada kebutuhan ini dan ada dorongan untuk kita menjadi jawaban di dalam hal kebutuhan itu. Klik. Yang berikutnya, melihat masalah. Kalau tadi kebutuhan, ini masalah di sekitar kita dan kita memiliki kerinduan untuk menyelesaikannya. Artinya bahwa mimpi dari Tuhan itu lebih besar dari kapasitas kita hari ini. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah semua orang, tapi ada 1-2 masalah atau kebutuhan yang bisa kita penuhi, yang kita bisa bantu melalui penggenapan visi dan mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, klik yang terakhir, bagaimana kita tahu bahwa visi atau mimpi itu berasal dari Tuhan. Mimpi itu pasti sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup Anda itu tidak egois. Tidak untuk kesombongan diri Anda. Tidak untuk membanggakan diri Anda lebih hebat daripada orang lain. Mimpi dari Tuhan sifatnya tidak egois. Karena Dia mau, Dia berkehendak hidup Anda dan saya berdampak bagi orang lain. Karena itu kita harus belajar senantiasa rendah hati. Dan mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini mimpi daripadamu? Samuel ketika dia belum mengenal suara Tuhan, dia rela dibimbing oleh Eli. Demikian juga Anda dan saya. Relakah kita dibimbing oleh orang yang lebih berpengalaman, oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan mengawasi hidup kita, dan mau senantiasa belajar rendah hati, belajar menundukkan diri sekalipun rasanya tidak enak. Itu yang pertama, kita perlu preparation. Klik. Yang kedua, bagaimana kita bisa meraih mimpi? Selain preparation, kita perlu yang namanya planning atau perencanaan. Klik. Kita harus membuat rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang untuk mencapai mimpi. Jangan hanya jangka pendek, nanti jangka panjangnya Anda keteteran. Tapi persiapkan, rencanakan dengan baik. Mimpi tanpa rencana ibarat kapal tanpa arah. Jadi kita tidak bisa bilang, oh sudahlah kita go with the flow saja. Tidak bisa, saudara. Dalam meraih mimpi Anda tidak bisa hanya mengalir saja. Memang kita perlu fleksibel. Kita harus adaptif terhadap jalan Tuhan. Tapi Anda harus punya rencana.
Anda harus punya rancangan yang tentunya Anda buat bersama dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Banyak orang punya semangat, tapi tidak punya strategi, tidak taktis di dalam hidupnya. Karena itu rencanakanlah dengan baik. Kalau Anda perlu uang yang banyak, rencanakan keuangan Anda dengan baik. Sehingga ketika mimpi itu datang, waktunya digenapi, ditanya orang, bagaimana keuanganmu? Jawabannya, cukup. Tidak perlu berlebihan, cukup. Pas-pasan katanya. Pas butuh, pas ada. Anda tidak perlu jaminan, oh ya 4 tahun akan terpenuhi. Tidak perlu, makanya perlu iman. Sebagai orang percaya, berjalan dengan percaya, bukan dengan melihat. Haleluya. Dalam Kejadian 41 ayat 32 sampai 36, nanti Anda baca ayat-ayat ini, luar biasa di sana. Bagaimana apa yang dialami oleh Yusuf memberikan kesempatan kepada dia untuk merencanakan masa depannya. Dia pakai keadaan yang tidak enak, tidak nyaman untuk belajar manajemen. Dia belajar administrasi. Dia belajar kepemimpinan. Dia belajar setia melayani bos yang bengis sekalipun. Dia sudah planning. Dan ketika tiba waktunya, nanti Anda baca ayat 32 sampai 36 ini luar biasa. Bagaimana seorang budak bisa menjelaskan kepada seorang raja tentang bagaimana memanage keuangan. Bagaimana bisa memanage kerajaan. Bagaimana supaya sebuah kerajaan lepas dan bebas dari kelaparan. Anda harus ingat loh, Yusuf ini seorang budak. Seorang yang terbuang, disingkirkan oleh keluarganya sendiri. Dijual seharga yang sangat hina. Tapi di hadapan seorang raja, karena dia sudah merencanakan hidupnya dengan baik. Dia belajar segala sesuatu yang diperlukan ketika waktu Tuhan datang. Dia tidak kagok, dia tidak kaku. Dia bisa menjelaskan dengan baik di hadapan seorang raja bagaimana menyelamatkan bukan hanya sebuah bangsa, melainkan seluruh dunia. Luar biasa, saudara. Yusuf tidak hanya bermimpi, tapi dia juga membangun integritas. Dia mengupgrade dirinya, menambah keterampilannya. Dimulai dari rumah Potifar. Demikian juga Anda dan saya. Harus mempersiapkan diri dan harus memplanning hidup kita dengan baik. Haleluya. Ini mulai yang susah. Makin lama makin susah. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, semuanya bisa dilewati. Amin. Klik. Seorang ahli kepemimpinan bernama John Maxwell berkata, jika kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan untuk gagal. If you fail to plan, you plan to fail. Makanya harus ada rencana. Saya dulu pernah kerja sebagai asisten profesor di Amerika. Setiap 1,5 bulan sekali itu ada ujian besar bagi murid-murid kami. Dan di saat ada ujian ini, semua asisten profesor harus memperbanyak kertas ujian. Harus difotokopi sesuai dengan jumlah murid yang menjadi tanggung jawab saya. Dan seringkali karena kami juga punya kesibukan yang lain sambil kuliah, sambil ngajar, sambil bekerja, maka seringkali tidak ada waktu untuk bikin fotokopi yang cukup banyak.
Karena bikin fotokopi dengan jumlah yang cukup banyak itu perlu waktu, saudara. Karena itu harus di-planning dengan baik. Kalau Anda mepet waktunya, dan semua orang punya pemikiran yang sama, mepet persiapannya, begitu masuk ke ruang fotokopi itu, di sana sudah tertera tulisan. Tulisannya berbunyi demikian: kurangnya perencanaan di pihak Anda bukan merupakan keadaan darurat bagi saya. Artinya kalau Anda terlalu mepet, Anda bilang, aku duluan dong. Orangnya akan bilang, yang lain juga minta duluan. Yang lain sudah lebih dulu. Jadi kita harus memplanning waktunya dengan baik. Saya harus memplanning waktu saya dengan baik. Dan puji Tuhan selama ini tidak pernah bermasalah. Karena saya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Sehingga orangnya pun bekerja dengan senang hati. Dia menghargai, saya menghargai waktu dia. Dan dia melakukan apa yang saya perlu dengan senang hati juga. Berapa sering dalam kehidupan kita, kita harus membereskan kesalahan orang yang tidak pernah mau planning hidupnya. Kita harus mengubah jadwal kita demi mengakomodasi dia. Karena dia tidak pernah planning, hidup kita jadi susah. Kita harus merubah jadwal karena kesalahan orang lain. Saya berdoa di sini nggak ada ya yang seperti itu, membuat hidup orang lain tidak nyaman hanya karena Anda tidak pernah mau planning. Anda hidupnya mengalir bersamamu. Ada waktunya hidup kita ngeroh. Tapi ngerohnya Anda tolong jangan merusak hidup orang lain dan jadwal orang lain. Haleluya. Planning dengan baik. Hari Anda planning dengan baik. Besok aku mau ngapain ya? Jangan Anda bilang besok ya tunggu besok lah. Aku lagi kepengen ngapain ya itu nanti aku ngapain. Kalau sudah seperti itu, ya hidup aja sendiri. Nggak usah ngerepotin orang. Kalau mau ngerepotin orang, rencanakan dengan baik. Sehingga orang itu tidak kaget-kaget. Melayani Anda pun dengan senang hati. Mengikuti Anda pun dengan legowo. Karena apa? Karena dia sudah tahu. Oh, besok akan seperti ini jadwal hidupku. Jadi ini bukan hanya mengenai meraih mimpi. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tertib. Kita harus disiplin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang disiplin, Tuhan yang tertib. Haleluya! Kalau Anda terus-menerus harus menutupi kesalahan orang, memperbaiki kesalahan orang, mendingan Anda jadi pemadam kebakaran. Kerjaannya mengoreksi kesalahan orang. Pemadam kebakaran. Klik. Seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika bernama Andy Stanley. Dia berkata, Tuhan adalah Tuhan yang memiliki sistem. Prediktabilitas. Bisa diduga. Bisa diprediksi. Dan ketertiban. Dan Tuhan menghormati perencanaan. Udahlah, hidup itu nggak usah direncanakan. Oh, Anda tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada waktunya Tuhan itu spontan. Tapi tidak selalu dia bergerak secara spontan. Normanya, pergerakan Tuhan itu terencana dengan baik. Bahkan kedatangannya kali yang kedua pun sudah terencana ribuan tahun yang lalu. Terus Anda bilang sama saya, Tuhan itu tidak punya rencana. Siapa bilang? Baca dulu dong.
Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana Tuhan merencanakan hidup Anda dan saya. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya! Makanya Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 28, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Seringkali kita mau bangun sesuatu hanya karena emosi, hanya karena sentimental. Ya udahlah, bangun-bangun aja, nanti Tuhan yang akan mencukupi. Loh, Anda sudah planning atau belum? Nanti pada akhirnya Anda nggak bisa bayar utang, Anda nodong Tuhan. Rencanakan hidup Anda dengan baik. Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa itu biasanya nggak pernah planning. Makanya semuanya buru-buru. Semuanya emergency. Semuanya darurat. Dan semua orang harus sibuk mengurusi keadaan darurat dia. Ini yang disayangkan dalam kehidupan orang percaya. Kita terlalu ngeroh. Kita terlalu suka mengalir tanpa rencana. Mengalir bersama dengan Tuhan bukan berarti Anda tidak punya rencana, tetapi Anda punya rencana, melainkan mengizinkan rencana Tuhan yang terlaksana. Itu baru benar. Haleluya. Nehemia, begitu dia nyampe di Yerusalem, dia tidak langsung bangun tembok Yerusalem. Dia teliti dulu. Dia survei dulu. Dia berdoa dulu. Dia merancang dulu. Dia kumpulkan orang-orang dulu. Dia sosialisasi dulu. Dia koordinasi. Dia komunikasi. Baru dia bisa menyelesaikan tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Tanpa koordinasi dan komunikasi perencanaan yang baik, hal itu tidak mungkin terjadi. Kecuali Anda Roro Jonggrang. Generasi milenial nggak ngerti Roro Jonggrang itu apa gitu kan. Nanti Anda baca kisahnya, legenda Indonesia yang masih dipercaya sampai hari ini. Musa ketika hendak mendirikan kemah suci, dia menanti-nantikan Tuhan memberikan instruksi yang sangat detail, terinci, sangat rinci. Anda bisa baca nanti di kitab Keluaran. Artinya Tuhan peduli dengan detail. Tuhan peduli dengan hal-hal yang sangat kecil. 1 rupiah pun Tuhan peduli. Sedemikian detailnya Tuhan kita. Jadi kita pun dalam kehidupan kita, jangan cuma mau melihat gambaran besarnya saja. Lihat detailnya. Lihat rinciannya. Klik. Manusia bisa membuat rencana, tetapi rencana Tuhan yang terlaksana. Ini yang tadi saya sampaikan. Bukan berarti terus kita tidak punya rencana. Tapi rencanakanlah hidupmu, tapi tetap fleksibel, tetap adaptif terhadap apa yang Tuhan mau lakukan. Amsal 16 ayat 1 dan 9, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama preparation, yang kedua planning, yang ketiga klik. Ini yang bagian yang paling berat, yaitu proses. Apa yang ada di dalam proses? Klik.
Di dalam tahap ini, terkadang kita diizinkan Tuhan menghadapi kendala, masalah, kesulitan, serta hambatan, supaya kita bisa berjalan dengan iman. Dari mana kita tahu bahwa mimpi itu dari Tuhan? Mimpi itu membutuhkan iman dan ketergantungan pada Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak langsung membawa Yusuf ke istana, tetapi dia harus melewati pengkhianatan saudara-saudaranya. Dia harus melewati dijual sebagai budak. Dia harus melewati dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Dia masuk dalam penjara dan melewati masa itu. Masa yang cukup panjang. Klik TB Joshua, seorang hamba Tuhan berkata, ingatlah ketika Tuhan sedang menjalankan rencananya dalam hidup kita. Dia juga mengatur peristiwa-peristiwa yang terus terjadi hingga tujuannya dinyatakan. Itu artinya, dalam proses inilah Tuhan membentuk karakter kita, kedewasaan rohani kita, supaya kita siap ketika mimpi itu digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Dan hal terpenting dalam hidup kita adalah tidak peduli seberapa cepat mimpi itu tercapai. Santai saja, saudara. Hidup ini santai tapi serius. Tidak perlu ngotot. Jalani saja hidup ini. Anda tetap setia, Anda taat. Pada waktunya Tuhan, Dia akan menggenapi rencananya atas hidup kita. Haleluya. Kemarin saya baru melihat ada satu moto ditulis, tapi dalam bahasa Inggris. Saya coba menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Kira-kira bunyinya seperti ini. Tidak ada jalan pintas yang tidak akan Anda bayar 2 kali lipat nantinya. Tidak ada jalan pintas yang tidak akan Anda bayar 2 kali lipat nantinya. Sebagai ilustrasi, ada sepasang suami istri bangga. Kenapa bangga? Mereka menikahnya kilat, pacaran kilat, menikah kilat. Bangga mereka. Tapi rupanya tahun-tahun pertama dalam pernikahan mereka penuh dengan drama dan konflik. Anda tahu kenapa? Terlalu cepat kenalannya. Belum benar-benar kenal. Jadi beberapa tahun pertama mereka menikah, itu mereka baru fase kenalan. Baru menyesuaikan diri satu sama lain. Akhirnya mereka bayar juga. Karena mereka memilih jalan pintas, mereka harus membayar harga nantinya untuk mengkompensasi jalan pintas ini. Artinya kehidupan ini selalu balance, selalu seimbang. Anda dapat sesuatu yang gratis hari ini, tidak akan bertahan lama. Baju gratis, dicuci sekali, langsung mengkerut. Kalau enggak melebar, kalau enggak luntur. Itu artinya Anda mau jalan pintas sekarang, mau enak sekarang, Anda juga tetap harus bayar harga nantinya. 2 kali lipat Anda bayar harga. Untuk mengkompensasi yang jalan pintas ini, saudara. Karena itu jangan suka jalan pintas. Amin. Haleluya. Semuanya kepengen jalan pintas. Semua orang kepengen jalan pintas. Tapi hukum keseimbangan hidup. Tidak ada jalan pintas yang tidak akan Anda bayar 2 kali lipat nantinya. Anda mau yang murah-murah. Barang beli yang murah-murah. Ini pengalaman saya di perusahaan. Kalau beli barang
ya furniture, ya tempat tidur, ya lemari baju untuk karyawan di kebun. Maunya yang murah-murah, ya karena kuantitasnya banyak, volumenya banyak. Tapi beli yang murah, 1 tahun kemudian beli lagi yang baru, sudah rusak, berantakan. Tapi Anda beli sekali mahal, agak mahal, yang wajar lah mahalnya, tidak terlalu berlebihan juga. Bisa sampai 5-6 tahun, bahkan 10 tahun, nggak rusak-rusak, saudara. Kalau Anda mau bayar harga di depan, kedepannya bisa lebih tahan lama, saudara. Daripada Anda semuanya mau karbitan, semuanya cepat-cepat, semuanya mau gratis, tidak mau bayar harga, semua mau yang murah-murah, yang penting murah. Yang penting murah, terus investasi keseluruhannya berapa? Sudah Anda hitung atau belum? Haleluya. Banyak yang batuk-batuk nih saudara ya. Saya nggak tahu apakah pengalaman pribadi atau tersindir dengan khotbah atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau batuk karena sakit, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Haleluya. Anda batuk pun bisa disalahpahami kalau Anda tidak jelas maksudnya. Oke, preparation, planning, proses. Klik. Yang keempat, saya harus cepat ini, waktunya berjalan terus. Progres. Harus ada progres. Harus ada kemajuan. Harus ada pertumbuhan ke arah mimpi yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Klik. Siapa setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Kita lihat Yusuf, dia setia di rumah Potifar. Dia setia ketika dikhianati. Dia setia di penjara. Saat genap waktunya, Tuhan mempercayakan seluruh tanah Mesir kepada dia. Yusuf tidak naik ke puncak secara tiba-tiba. Dia bertumbuh selangkah demi selangkah. Ada seorang bernama Rut di Alkitab. Dia setia mengikuti mertuanya yang penuh dengan kepahitan. Akhirnya dia jadi nenek buyutnya Raja Daud. Masuk dalam silsilahnya Mesias. Stefanus, sebelum dia menjadi martir pertama di perjanjian baru, sebelum dia menjadi inspirasi yang hebat bagi gereja mula-mula, Anda tahu pelayanannya? Pelayan meja perjamuan kasih. Kalau Anda makan-makan di gereja, pelayannya namanya Stefanus. Dia yang melayani Anda. Diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang terkenal dan berpengaruh. Jangan remehkan pelayanan Anda. Oh, aku cuman asyir kok. Oh ya, cuman asyir. Moodnya orang itu tergantung Anda loh masuk gereja. Bete atau bersuka cita itu tergantung Anda menyambutnya. Oh, aku cuman guru sekolah minggu. Cuman guru sekolah minggu. Oh, Anda sedang mempersiapkan generasi masa depan yang akan menggantikan Anda ketika Anda sudah tidak ada di muka bumi ini. Jangan keseringan ngomong cuman. Haleluya. Kita semua punya peran yang penting. Amin. Di masyarakat, di keluarga, dimanapun Anda ditempatkan. Tuhan melihat kesetiaan kita di tempat yang tidak terlihat. Itulah progres. Kita harus berprogres. Haleluya. Klik yang kelima dan yang terakhir. Provision. Apa maksudnya provision? Klik. Kalau Tuhan memberi kita visi, maka Ia akan memberi kita provisi atau penyediaan. Karena itu proyeknya Tuhan. Karena Dia yang akan menerima segala kemuliaan dan kehormatan. Filipi 4 ayat 19, Allahku
akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan menurut kondisi ekonomi global, bukan. Bukan menurut peraturan presiden. Tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Klik. Seorang hamba Tuhan lain bernama Tony Evans. Dia berkata, jalan Tuhan tidak akan pernah kekurangan perbekalan. Haleluya. Klik. Ini yang terakhir. Provisi datang pada waktu yang tepat. Itulah kairos. Dan dalam situasi yang tepat. Itulah Pisga. Anda tahu apa yang terjadi di Pisga? Di Pisga Musa ditunjukkan oleh Tuhan tentang tanah perjanjian yang dia baru masuki 1500 tahun kemudian. Musa tidak pernah berhenti bermimpi sekalipun dia sudah meninggalkan dunia ini. Makanya kalau dibilang Musa akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian, itu salah besar. Salah besar. Saya mau tanya, mendingan mana? Masuk ke tanah perjanjian dengan 2 juta manusia yang suka bersungut-sungut, atau masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Yesus? Enak mana kira-kira? Enak bersama dengan Yesus dong. Ada alasannya kenapa Musa tidak masuk pada saat itu. Tuhan tidak mau Musa binasa karena kemarahannya yang tidak terkontrol. Dia tunggu 1500 tahun kemudian. Sekarang Musa, kamu boleh masuk ke tanah perjanjian. Dan itulah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Seperti itu jugalah mimpi dari Tuhan. Tidak peduli seberapa cepat atau lambat, Tuhan pasti menggenapi rancangannya dan rencananya dan mimpinya dan visinya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Klik. Ini doa saya bagi kita semua. Biarlah kita semua menggapai mimpi dari Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus.